Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini pembahasan kita untuk matematika diskrit itu masuk ke kriptografi ya. Jadi nanti dibagi dua sesi atau dua video. Yang pertama itu tentang kriptografinya, yang kedua tentang konsep matematis yang ada di dalamnya. Nah, eh, slide ini mengambil eh, mengutip ya dari buku Data Communication and Networking karya Behrouz Afrozian di chapter 31. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama mengenai mengapa keamanan jaringan komputer itu penting. Ya, kemudian contoh-contoh apa atau gangguan-gangguan serangan ancaman terhadap keamanan sistem informasi itu seperti apa. Kemudian pengamanan jaringan komputer dan beberapa teknik dan tools untuk mengamankan jaringan komputer. Jadi nanti eh, kriptografi itu sangat erat hubungannya dengan keamanan jaringan ya, atau keamanan sistem seperti itu. Nah, kenapa penting? Karena teknologi komunikasi modern seperti internet itu membawa beragam dinamika dari dunia nyata ke dunia virtual. Ya, contohnya transaksi sekarang itu elektronis lewat m-banking, e-banking, dan komunikasi itu sudah lewat email ya atau messenger ya. Kalau zaman dahulu mungkin transaksi keuangan itu masih memakai eh, dunia di nyata ya, uang kertas gitu ya. Saling pakai uang ya, kertas atau koin atau emas atau dinar atau dirham dan sebagainya. Nah, komunikasi juga sama ya. Dulu mungkin masih pakai nulis surat kemudian dikirim lewat pos dan itu sampainya berhari-hari ya. Zaman sekarang dengan berkembangnya internet ya, semua transaksi itu basisnya digital ya. Di pengganti uang nyata yaitu uang digital ya seperti m-banking dan e-banking, pengganti surat tadi itu adalah seperti email atau messenger. Nah, setiap kebaruan itu tentunya eh, membawa aspek positif maupun negatif ya. Ya tetap saja secanggih apapun teknologinya, pasti kejahatan itu juga mengikuti. Ya, dulu orang mungkin mencuri uang masuk ke rumah orang, masuk buka lemari atau berangkas atau bawah bantal dan sebagainya ya. Nah, sekarang eh, modusnya lain ya, bisa telepon, bisa ngirim aplikasi, ya, aplikasi palsu ya untuk mengambil data-data kita ya, dan kemudian bisa untuk membuka PIN maupun password-password yang penting. Ya. Kemudian informasi memiliki nilai ekonomis dan politis. Ya. Yang objek kepemilikannya tentu saja harus dijaga ya, seperti kartu kredit, penting ya. Ya, ada PIN-nya di situ. Kemudian laporan keuangan perusahaan, ini juga penting. Dokumen-dokumen rancangan produk baru, ya. Dan dokumen-dokumen rahasia kantor organisasi dan perusahaan. Jadi ya dari empat contoh ini itu semuanya kata kuncinya adalah rahasia. Ya. Nah, rahasia itu intinya harus dijaga benar-benar karena ini mengandung informasi-informasi yang sangat penting bagi keberlangsungan orang ataupun perusahaan. Nah, mengapa sistem jaringan informasi itu rentan terhadap gangguan keamanan? Ya, sistem ini memang dirancang untuk terbuka gitu ya. Jadi kita tidak tahu ya siapa yang mengontrol sebenarnya itu. Apakah yang mengontrol ini semuanya bisa dipercaya atau tidak ya. Dan tidak ada batas fisik dan kontrol yang terpusat. Kemudian perkembangan jaringan internet working yang sangat cepat ya. Teknologi terutama dalam bidang digital itu memang perkembangannya pesat sekali ya.
Bahkan tiap detik, tiap menit itu akan ada teknologi-teknologi baru meskipun itu kecil. Ya. Kemudian sikap dan pandangan pemakai ya. Terkadang kita itu sebagai pemakai ya banyak yang belum ngerti ya. Yang penting itu kelihatan canggih saja gitu ya. Kita merasa dimudahkan ya, merasa diberikan kenyamanan, kita lupa bahwa keamanan itu juga penting gitu ya, untuk mendukung kenyamanan tentunya. Keamanan sistem dalam prioritasnya jadinya rendah gitu ya. Prioritasnya jadi rendah karena sudah terbuai dengan kenyamanan dan kemudahan tadi itu. Kemudian keterampilan skill dan pengamanan yang kurang. Ya, ini butuh pengembangan skill, butuh tips dan trik yang tentunya bisa secara teknis atau secara code, tergantung siapa penggunanya yang ingin mengamankan sistem ataupun jaringan tersebut. Nah, ada beberapa jenis serangan atau gangguan. Yang pertama itu serangan untuk mendapatkan akses. Ya. Ini berusaha untuk mendapatkan akses ke berbagai sumber daya komputer, data, atau informasi. Ya ini jelas ya. Ini dalam bahasa kasar itu membobol ya. Membobol atau ya supaya mencari kuncinya ya supaya bisa masuk. Misalkan kalau kartu kredit ya bagaimana mendapatkan PIN-nya itu. Nah, atau yang semacam PIN supaya bisa masuk. Kemudian serangan untuk melakukan modifikasi. Nah, kalau yang pertama tadi baru masuk saja ya. Masuk tapi hanya melihat-lihat mungkin ya. Nah, yang kedua ini memodifikasi. Nah, ini yang sudah mulai mengubah-ubah, yang memanipulasi di sini. Ya. Dan pendahuluannya itu tadi, karena ada usaha untuk mendapatkan akses. Setelah akses itu didapatkan, kemudian bisa untuk mengubah data informasi yang ilegal. Ya. Jadi ini jelas melanggar Undang-Undang ITE. Ya. Jelas ini. Ya. Kemudian serangan untuk menghambat penyediaan layanan Denials of Service Tax. Ini menghambat penyediaan layanan dengan cara mengganggu jaringan komputer. Yang ini juga jelas-jelas pengganggu. Kalau yang kedua ini mungkin eh, ini masih yang pertama ini hanya melihat-lihat ya kesimpulannya. Yang kedua ini modifikasi. Ini mungkin kalau kita masuk seorang cracker itu masuk ke instansi website instansi pemerintah ya mungkin hanya yang merasa terganggu atau kelabakan ya. Itu mungkin yang hanya di instansi itu ya. Misalnya instansi A ya, hanya orang-orang di instansi itu aja yang eh, kerepotan, yang merasa terganggu ya. Nah, kalau yang C ini semuanya terganggu, tidak hanya yang orang-orang di instansi tersebut, tapi orang-orang di luar yang membutuhkan pelayanan dari instansi tersebut ya. Misalkan eh, instansi dinas kependudukan dan catatan sipil ya, yang biasanya orang itu eh, membuat KTP ya, mengurus kartu keluarga ya, dan sebagainya. Nah, itu ketika itu dimanipulasi, kemudian manipulasi itu mengakibatkan data itu berubah, eh, entah itu nomor induk ya atau nomor nomor yang lain yang berhubungan dengan penomoran ya, itu jelas akan mengganggu tidak hanya orang-orang yang ada di pegawainya yang ada di instansi tersebut, tapi juga orang-orang yang membutuhkan pelayanan di instansi tersebut. Itu. Nah, ada beberapa cara melakukan serangan ya. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi beberapa. Salah satunya adalah sniping ya, yang memanfaatkan metode broadcasting dalam LAN ya. Membengkokkan aturan Ethernet, membuat network interface bekerja dalam mode promiscuous. Contohnya ini sniffer ya, itu Snifit, CPDAM, Lin Sniffer. Nah, mencegah efek negatif sniping. Pendeteksian sniping, lokal atau remote menggunakan kriptografi, misalnya SSH sebagai penganti telnet.
Jadi sniff itu sniff ya itu mengendus ya. Jadi ya jelas yang diindus apa celah ya. Karena tiap eh, setting, konfigurasi ataupun program ya itu pasti ada celah untuk orang itu bisa masuk itu. Jadi bukan bukan sengaja dibuat, tapi memang nggak ada buatan manusia itu yang sempurna kan seperti itu. Makanya bisa dimasuki oleh manusia yang lain. Kemudian spoofing, memperoleh akses dengan cara berpura-pura menjadi seseorang atau sesuatu yang memiliki hak akses yang valid. Spoofer ini mencoba mencari data dari user yang seakan bisa masuk ke dalam sistem. Ya ternyata tadi itu username dan password. Hmm. Contohnya seperti ini ya. Jadi klien itu log on ya. Penyerang itu juga invalid log on tadinya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya penyerang ini bisa berpura-pura menjadi si kliennya itu dengan cara apa ya? Penyerang ini harus mendapat data-data dari klien yang sah ini supaya bisa masuk ke server. Nah, seperti itu. Ya, mungkin saya nggak akan memberikan clue-nya ya, ya, karena itu terlalu berisiko ya. Jadi itu saya akan menyampaikan ininya saja yang kita bahas, caranya saja gitu ya, atau langkah-langkahnya saja. Tapi kalau yang agak ke dalam kita nggak akan bahas. Kemudian man in the middle, membuat klien dan server sama-sama mengira bahwa mereka berkomunikasi dengan pihak yang semestinya. Ya, klien mengira sedang berhubungan dengan server demikian pula sebaliknya. Ya ini orang ketiga lah. Kalau orang selingkuh ini orang ketiga gitu aja. Itu. Oke. Ya kalau di tengah-tengah seperti ini kemungkinan ya data apapun dia akan tahu gitu ya. Karena udah disadap di sini ya. Ya, seperti itu. Nah ini cara-cara melakukan serangan ya. Menebak password ya. Biasanya ini cara yang sangat ya ini sangat kuno sekali ya. Sejak zaman Perang Dunia II itu sudah mulai diterapkan ya ketika Alan Turing ya itu membuat mesin untuk menebak coding yang dikirimkan oleh pasukan Jerman. Ya, pimpinan pusat mengirimkan coding ke pasukan Jerman yang berhubungan dengan perang yang melawan sekutu ya. Itu dalam mesin yang namanya Enigma. Nah, Enigma itu sebenarnya sangat sulit dipecahkan ya, sampai akhirnya Alan Turing ya, seorang ahli matematikawan itu yang berdiri di pihak sekutu tentunya ya, itu bisa memecahkan coding code-code secara baik dengan mesin yang disebut dengan Turing mesin ya, itu dulu. Yang kalau kita sekarang mengenalnya benda itu sekarang yang namanya komputer itu ya. Dulu namanya mesin Turing itu. Kemudian teknik brute force ini mencoba semua kemungkinan password ya. Kalau dilakukan manusia ini sangat lama ya. Makanya ini diserahkan ke komputer ya supaya melakukan kombinasi-kombinasi tertentu sehingga nanti sampai kepada passwordnya. Kemudian teknik dictionary mencoba dengan koleksi kata-kata yang umum dipakai atau tidak memiliki relasi dengan user yang tidak, tanggal lahir, nama anak, dan lain sebagainya. Tapi ini pun masih butuh teknik-teknik tertentu ya, tidak bisa kita asal saja ya. Tanggal lahir aja kan bentuknya lain-lain ya, bentuk timestamp itu kan ada yang pakai strip, ada yang pakai garis miring ya, underscores ya. Nama anak juga kadang eh, uppercase, lowercase ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya nama anak itu ditulis dalam huruf kecil ya, kadang uppercase, lowercase atau apa seperti itu. Modification text dan ini jangan ditiru ya.
Biasanya didalui oleh akses tag untuk mendapatkan akses dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai informasi. Pengubahan nilai kuliah, nah ini jelas ya. Seorang mahasiswa masuk ke dalam sistem ya, di mana di situ sudah ditetapkan mata uang kuliah untuk dirinya, tapi dia mungkin merasa kok mahal sekali ya gitu ya. Ya tidak bisa melakukan manipulasi di situ. Penghapusan data utang di bank ini juga berbahaya. Utangnya banyak, misalkan 2 miliar ya, gara-gara dia sendiri main judi online ya, atau pinjol ya. Jadi gimana caranya dia bisa menghapus data di situ. Mengubah tampilan situs web, ya, ini juga sering kita lihat ya. Tiba-tiba situs web itu berubah ya, atau down ya, atau gimana ya seperti itu. Ya intinya berubah tidak seperti awalnya gitu situsnya. Kemudian Daniel of Service Text. Berusaha mencegah pemakai yang sah untuk mengakses sebuah sumber daya atau informasi. Biasanya ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh luas dan kuat, misal perusahaan besar, tokoh-tokoh politik, dan sebagainya. Ya, ini sangat mengganggu sekali ini ya. Misalkan membuat server menjadi down ya. Sistem operasi bisa menjadi down, mengganggu jaringan ya dengan TCP sign flood ya. Kalau nggak down biasanya hang gitu. Ya tentunya teknik-teknik ini eh, bertujuan mengganggu ya tentunya ya. Membuat tidak nyaman gitu dari perusahaan maupun usernya. Contoh Daniel of Service Text. Ada MyDoom Worm Email. Berita dari F-Secure yang diterima tanggal 28 Januari 2004. Ada situsnya ya. Yang ditemukan pertama kali 26 Januari 2004. Menginfeksi komputer yang diserangnya. Komputer yang terinfeksi diperintahkan untuk melakukan DOS Denial of Service ke www.sco.com pada tanggal 1 Februari 2004 jam 4 lebih 9 menit detik ke 18. Nah, pada saat itu diperkirakan 30% ya 30-30% from the totally ya total lalu lintas email di seluruh dunia disebabkan oleh pergerakan worm ini. Penyebarannya cepat disebabkan karena penyamaran yang baik. Ya, biasanya kalimat-kalimatnya itu kalimat yang bagus, yang sopan ya atau gambar-gambarnya gambar-gambar yang menarik gitu ya. Jadi itu tidak terlihat berbahaya bagi user. Penyebarannya terjadi saat jam kantor ya, office time. Dan koleksi alamat email sasaran yang agresif selain mengambil dari address book di komputer korban juga membuat alamat email sendiri. Luar biasa. Mungkin bisa dicoba ya ini ya, selain kali ya. Tidak tahu ini websitenya apakah masih bisa dicoba atau tidak. Kali ini 2004, 20 tahun yang lalu ya. Oke. Nah, pengamanan sistem informasi yang menurut literatur ini itu ada 6 layer ya. Layer satu itu Information Security Policies and Standards, masih standar saja. Layer 2 itu Information Security Architecture and Processes. Kemudian layer 3 itu Information Security Awareness and Training. Layer 4-nya Information Security Technologies and Products. Layer 5-nya atau layer 5 Auditing, Monitoring and Investigating. Layer 6 layer is Validation. Kemudian kita masuk ke kriptografi. Apa itu? Studi kriptografi. Jadi kita membahas tentang enkripsi dan deskripsi data berdasarkan konsep matematis. Ya. Jadi tetap melibatkan matematis di sini. Ya. Dan tujuannya untuk apa? Meningkatkan keamanan data dengan cara menyamarkan data dalam bentuk yang tidak dapat dibaca. Ya tentunya ya nggak umum. Manusia itu kan punya sebuah konsensus ya. Misal di Indonesia itu kan bahasa yang dipakai itu kan memang bahasa Indonesia tapi tulisannya Latin ya. Nah ketika eh, tulisan-tulisan Latin ini kemudian diacak ya, disamarkan. Ya, jadi orang itu nggak akan mudah untuk menangkap
pesannya di situ. Bukan 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 hanya nggak tidak bisa menangkap pesannya, tapi memang tidak bisa membaca dengan baik gitu kan. Karena itu otak-atik ya. Itu namanya enkripsi, data asli ke bentuk tersamar. Kemudian kalau nanti pesan itu dikembalikan ke alamat tujuan atau orang yang dituju, itu akan didekripsikan kembali. Artinya data yang tersamar itu dikembalikan dengan data asli. Tentunya untuk standarnya itu memakai kunci yang sama gitu. Jadi yang untuk menyamarkan dan untuk mengembalikan ke data asli itu kuncinya sama. Standarnya seperti itu ya. Nah, kemudian sistem kriptografi itu ada fungsi enkripsi dan dekripsi. Dan mereka itu adalah kunci. Contohnya kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Problem, bagaimana mendistribusikan kunci secara rahasia? Untuk n orang pemakai diperlukan n dalam kurung n-1 bagi 2 kunci. Ya. Ini tidak praktis untuk pemakai dalam jumlah banyak. Kita melihat di sini ya, ada rumus kombinasi di sini. Atau ya rumus ini permutasi atau kombinasi gitu ya. Contoh di sini pengirim mau ngirim ke penerima ini ya. Data aslinya itu dienkripsi dulu menggunakan sistem ciphertext ya. Nah, ciphertext ngirim, ciphertext kemudian dari ciphertext ini diubah lagi ke deskripsi menjadi data asli sehingga penerima bisa membaca eh, tulisan yang dikirim oleh si pengirim. Tapi ini tidak praktis untuk memakai dalam jumlah banyak ya. Takutnya nanti kalau cuma 2 orang mungkin masih bisa menyimpan rahasia dengan baik ya. Kalau sudah 3, 4 itu kita nggak tahu ya. Apa bisa mereka itu saling menjaga rahasia dengan kunci yang sama. Kemudian kriptografi asimetris ya. Tadi simetris ini asimetris. Kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi ya. Ini yang tidak sama ya. Kedua kunci dibuat oleh penerima data. Nah, ini ya. Nah, untuk enkripsi itu kunci public, deskripsinya itu kunci private. Nah, sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Hanya kuncinya ini diperbanyak saja. Ya. Untuk ke penerimanya itu beda gitu ya. Tapi untuk pengirimnya sama, tapi ketika menuju ke penerima itu di tengah jalan, misalkan penerimanya ada 2 ya, itu ya kuncinya itu akan mengacak 2 kali, yang satu untuk penerima A, yang satu untuk penerima B, misalkan seperti itu. Kemudian kriptografi hybrid ini menggabungkan antara kriptografi simetris dan asimetris yang mendapatkan kelebihan dari kedua metode. Ya tentunya ini membentuk kunci-kunci yang lebih banyak karena sudah gabungan sih ya. Nah, kemudian contoh ya, kunci publik itu untuk apa? Pengamanan komunikasi data untuk keperluan publik antar institusi, individu-institusi, individu-individu dan sebagainya. Karena kebutuhan komunikasi yang aman, heterogenitas pemakai dan jaringan komunikasi yang kompleks. Contohnya gimana? Kemudian infrastruktur kunci publik. Misalkan tanda tangan digital ya. Sekarang digital signature itu pakai QR code. Ya, pakai QR code sekarang. Jadi tanpa orangnya tanda tangan basah itu diakui keasliannya dengan bersamaan dokumen digital yang dikirim. Kemudian otoritas sertifikat, sertifikat authority, ya, lembaga atau authority ya, yang mengeluarkan sertifikat digital, digitally sertifikat sebagai bukti kewenangan untuk melakukan ya, do electronic transaction, ya, itu. Jadi tanpa harus tanda tangan basah, ini semua diakui gitu, pakai menggunakan tanda tangan digital itu. Kemudian kenapa diperlukan? Nah ini kasus klik BCA beberapa tahun yang lalu. Ada orang yang meniru persis situs net banking bank BCA dengan URL yang mirip. Situs tersebut bisa menerima informasi login dari nasabah BCA, user ID dan password. Apa yang terjadi jika informasi login nasabah disalahgunakan? Nah, jadi si
pelaku ini ya, pelaku ini ya, pelaku penyerangan ini membuat website yang itu tuh sama persis dengan situs BCA. Nah, orang-orang kan percaya ini. Kemudian eh, masuk ke situ dengan user ID dan password yang sudah diberikan dari Bank BCA yang asli gitu. Nah, mereka kan akhirnya ngumpul di situ username dan passwordnya. Nah, nanti setelah orang pelaku penyerangan ini mendapatkan username dan password ya sudah, tinggal dia masuk ke situs BCA yang asli untuk ya tentunya memanipulasi atau mencuri ya data-data milik orang nasabah yang asli dari BCA tersebut. Kemudian semakin banyak transaksi elektronik yang memerlukan legalitas secara elektronik juga, seperti dokumen kontrak dan perjanjian jual beli yang kadang dilakukan antar kota atau antar negara yang tentunya sangat sulit untuk menggunakan tanda tangan basah. Wah, tadi baru ini ya, permulaan saja ya, introduction. Nah, sekarang masuk ke kriptografi. Adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Hal ini sering dengan semakin berkembangnya teknologi jaringan komputer dan internet, semakin banyaknya aplikasi yang muncul memanfaatkan teknologi jaringan dan beberapa aplikasi tersebut menuntut dengan aplikasi pengiriman data yang aman. Jadi kata kuncinya adalah aman, ya aman. Itu visinya itu aman. Gimana caranya supaya data-data yang dikirim dari pengirim itu sampai ke penerima tanpa halangan atau gangguan apapun. Ya. Nah, proses utama pada kriptografi itu tadi saya jelaskan, ada enkripsi dan dekripsi. Enkripsi itu proses di mana informasi data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali atau mungkin sama sekali tidak dikenali ya. Sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Nah, deskripsi itu kebalikan dari enkripsi yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Ini contohnya ya. Plain text itu yang asli, kemudian ada kuncinya ya. Kuncinya itulah yang menjadikan data itu jadi mengacak ya. Enkripsi kemudian menjadi ciphertext ya. Ciphertext ini tidak semua orang bisa baca. Ya, kemudian ciphertext ini dimasukkan lagi ke mesin dekripsi yang juga kuncinya bisa saja sama. Yang jelas kunci ini bisa untuk membalik ya, menginverskan ciphertext itu sebagai teks aslinya lagi. Istilah-istilah dalam kriptografi, misalkan plain text, ya, M simbolnya biasanya adalah pesan yang hendak dikirimkan. Ini bisa data asli ini yang asli itu di plain text. Kalau sudah ciphertext ya itu atau disingkat atau disimbolkan C adalah pesan yang terenkrypt yang merupakan hasil dari enkripsi. Ya, jadi ini sudah berubah nanti pesannya. Nah, enkripsi ini adalah proses atau E ya, fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext yang dekripsi itu kebalikannya. Ya. Nah, kunci ini yang untuk mengubah tadi itu suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Ya, namanya kunci itu ya rahasia gitu ya. Prinsip yang mendasari kriptografi yakni confidentiality, ya, confident ya kenyamanan, integritas ya integrity, availability ya, autentikasi dan non repudiation. Nah, algoritma kriptografi itu tadi ada berdasarkan jenis kuncinya ya, itu ada algoritma simetris dan asimetris. Berdasarkan besar data yang diolah itu ada block zipper dan stream zipper. Kalau algoritma simetris adalah algoritma yang di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi sehingga algoritma ini disebut sebagai single key algorithm. Ya, single itu satu. Kelebihan algoritma simetris itu kecepatan lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik ya karena kuncinya hanya satu. Jadi untuk melakukan komputasi yang dilakukan untuk mengenkripsi maupun mendekripsi itu lebih sedikit. Karena kecepatan cukup tinggi maka dapat digunakan dalam sistem real time. Nah, kelebihan algoritma simetris itu kelemahannya. Untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen.
kunci tersebut. Permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut dengan key distribution problem. Nah, ini mungkin nanti bisa dijadikan bahan penelitian ya, bagaimana menangani key distribution problem itu sendiri. Kalau asimetris bagaimana? Nah, ini eh, suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Nah, ini lebih kompleks lagi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci publik dan kunci private. Ya. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci private disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci private yang digunakan. Nah, inilah hebatnya dunia digital ya. Kalau di dunia nyata kita masuk ke rumah itu kuncinya satu, diduplikat tiga ya, tiga itu nanti bentuknya sama semua. Ya. Jadi nggak bisa beda untuk membuka kunci rumah itu. Tapi kalau di dunia digital, ya kuncinya satu diduplikat jadi tiga. Tiga kunci ini beda semua, tapi bisa untuk masuk gitu ya. Nah itulah uniknya. Kemudian kelebihannya itu keamanannya tentu karena lebih kompleks terlalu lebih baik ya. Kemudian manajemen kunci juga lebih baik gitu. Kalau kelemahannya jelas kecepatannya lebih rendah. Nah, karena kan banyak sekali yang bikin membuat kunci gitu ya. Jadi lain kunci tentunya lain ciphertext-nya ya, atau lain pesan yang data yang tersamarnya itu mesti lain-lain gitu ya. Untuk tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibanding dengan algoritma simetris. Oke. Kemudian berdasarkan data yang diolah, blok cipher. Nah, algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok dengan panjang data tertentu dalam beberapa byte. Jadi dalam sekali proses enkripsi atau dekripsi data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Kalau stream shipper itu algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu byte. Jadi format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Oke, untuk awalan kriptografi ya sebelum masuk ke proses matematikanya, saya cukupkan sampai sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.